Jadi kalau ditanya terkait dengan Gibranku ini, memang dari awal kami sebagai representasi generasi muda mendorong agar ada pergeseran atau regenerasi tongkat estafet kepemimpinan, dalam hal ini anak muda. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan? Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Bener kan? Apa poinnya bagi-bagi skincare? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya adik. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya sama adik. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya. Judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu kan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi? Tanpa substansi. Tanpa substansi. Okay. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan. Yang dipersoalan justru legitimasi. Legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas. Habibie legalitas. Gus Dur legalitas. Semuanya legalitas. Itu jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi. Beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja tuh. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja, maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan. Mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ? Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagihkan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah.
Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor. Tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main? Sekarang saya tanya siapa yang nulis konduktornya? Yang sampai hari ini ada di WA Group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya tuh. Terus mau ngapain? Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi literasi publik. Ya tapi nggak penting nanti juga hilang di. Nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas. Di Sogo juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus tiap hari you akan lihat itu. Jadi kita membayangkan satu probabilitas bukan posibilitas itu. Padahal politik adalah soal possibility itu. Bukan probabilitas tuh dihitung 25 orang ya nggak ada soal. Jadi kita mau lihat satu peristiwa dalam sejarah politik Indonesia yang agendanya sudah pernah ditulis sebelumnya tadi diterangkan. Jadi lumrah aja ada pertanyaan semacam itu. Gimana kalau 2/3% dari para pengusul itu nggak ada yang datang? Harto juga bilang begitu dulu. Buat rubah konstitusi diperlukan 2/3. Cukup saya culik satu orang dari DPR batal tuh. Sebelum Presiden Soeharto menculik 20.000 mahasiswa itu udah duduk di atas DPR. Maka fakta politik mengubah hukum. Jadi sekali lagi, mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin diiyain, mungkin enggak tuh. Tapi buat saya, politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup keras antara sekjen dari Gibranku ini nggak tahu ormas mana lagi, sekte mana lagi ini ya yang bernama Pangeran Mangkubumi dan juga ada Bang Rocky Gerung ya sempat berdebat di acara Rakyat Bersuara di mana Pangeran ini ya menyatakan bahwa beliau adalah representasi dari anak muda yang sebagaimana dimaksud adalah Gibran ini ya. Ketika sudah menjadi wakil presiden katanya kan masih muda, wah masih fresh lah, sangat cerah sekali untuk masa depan anak-anak muda kita nanti gitu kan. Tapi kan nyatanya tidak sesuai harapan kita semua kan. Pidato salah-salah ngomong lah, kapasitasnya tidak ada, berbicaranya itu aja, berbicaranya kan paling sekedar ya soal hilirisasi, soal bonus demografi. Itu pun banyak netizen menyatakan bahwa beliau nih membaca teks ya, bukan asli dari pikirannya sendiri. Ini gimana ini mau merepresentasikan anak muda yang kayak gimana gitu loh. Kalau wakil presidennya aja seperti ini. Dan ini kan Gibran juga masuk di dalam wacana dari Purnawirawan TNI ya untuk dimakzulkan. Jadi menurutnya Pangeran ini ya nggak perlulah orang-orang tua kolot dengan pemikiran-pemikiran kolotnya ini seolah-olah seperti membuat gaduh. Biarkan saja Gibran dan Prabowo ini fokus bekerja gitu kan. Jangan sampai mengganggu program-program yang akan dilaksanakan, yang sedang dijalankan gitu kan. Tapi ya hal itu di sini dibantah semua oleh Bung Rocky kan. Kita tahu Bung Rocky ini wah, ya yang seperti sudah sering ceritakan oleh Bung Rocky lah bahwa Gibran ini pernah berkunjung ke rumahnya, pernah istilahnya belajar lah bersama Bung Rocky. Dan kamu tuh tidak saya itu lebih tahu Gibran daripada kamu gitu loh. Seorang anak muda tuh ya harusnya mengeluarkan idenya gitu kan, bukannya malah membuat sebuah ormas untuk menjilat kepada kekuasaan. Ini representasi anak muda yang seperti apa gitu loh.
nggak ada idenya. Motonya masa ini Gibranku, mana Gibranmu, apa gitu, nggak ada idenya, kosong. Dan dimana kan Bang Pangeran ini mengatakan bahwa ya soal pemakzulan itu ya memang nggak ada isinya gitu loh. Semua hal yang disampaikan oleh para purnawirawan ini ya nol gitu, hanya dengang-dengung doang gitu loh, tidak masuk ke substansinya. Tetapi kan kita semua tahu lah, ini bukan masalah apa yang diajukan oleh para purnawirawan, tetapi ini masalah legitimasi gitu loh, masalah keanehan gitu loh. Dalam ya rata-rata pikiran masyarakat Indonesia nih kayak ada yang nggak pas gitu, ada yang aneh aja gitu loh melihat Gibran itu kan. Kemarin berbicara soal hilirisasi menyan lah, bagi-bagi skincare lah. Terus di YouTube berbicara soal bonus demografi melalui teks. Lalu sering salah-salah pidato. Sempat dia sebuah acara melakukan memberikan sebuah pidato dengan para ibu-ibu, para bapak-bapak. Ini aduh, wakil presiden macam apa gitu loh yang seperti ini. Kalau kita lihat dari dulu kan seperti Bung Hatta, lalu juga di saat Pak Soeharto yang menjabat ada B.J. Habibie, itu kan wah kaliber semua itu wakil presidennya. Pak Budiono ketika zaman SBY itu kan wah luar biasa sekali kan. Ya ini ya ampun, dalam berpidato saja masih gugup dan gagap. Kalau dia orang biasa, rakyat biasa, pemuda biasa, wajar kalau masih gugup dan gagap. Ini sebagai wakil presiden loh, sebagai pejabat publik loh, orang nomor 2 di Indonesia, masa direpresentasikan dengan orang seperti ini gitu loh. Kalau kita bisa mencari atau kita bisa melihat di seluruh Indonesia ini, saya yakin ya sebenarnya lebih banyak anak muda yang lebih berkualitas, lebih berbobot daripada Gibran ini ya. Dia kan ya kita tahu semua lah ya, karena ayahnya seorang presiden kan, habis itu ada kasak-kusuk di MK akhirnya lolos. Ya jadi ya jika menurut beberapa para politisi kemarin saat pemilu ya, Prabowo ini ya tetap tanpa Gibran pun Prabowo sebenarnya bisa menang gitu loh, siapapun wakilnya. Jadi sebenarnya Mas Gibran ini ya kepada pemerintahan Pak Prabowo ini tidak memberikan efek apapun, malah memberikan beban gitu loh. Karena kan sebagai wakil presiden ini kan istilah kasarnya wakil presiden ini ya ibaratkan ban serep ya. Soal buah ban serep itu ya kualitasnya ya harus sama dengan ban utamanya gitu loh. Kualitas seorang wakil presiden itu harus sama seperti kualitas presiden. Kalau presidennya Pak Prabowo kita tahu kan orang pinter gitu kan, berwawasan luas, kalau ngomong tegas berapi-api. Wah, kalau kita ngelihat wakilnya, waduh, jauh sekali, jomplang sekali, ini nggak pas ini loh. Kalau kita lihat dari dulu kan Bung Karno sama Bung Hatta, wah, 2 orang tokoh intelektual yang berpikiran luas, berwawasan luas. Ada juga Pak Soeharto dan Pak Habibie, wah jangan ditanya lagi kalau itu. Pak SBY dengan Pak Budiono, itu kan istilahnya 11-12 lah antara presiden dan wakil presiden, itu tidak jauh gitu loh. Ini Pak Prabowo harusnya jangan sama Mas Gibran lah, sebenarnya nggak cocok sama Mas Gibran karena nilai dari pengalaman kurang, dari wawasan apalagi gitu loh. Jadi ya menurut saya wajar-wajar saja jika para purnawirawan kan dan juga dari banyak masyarakat yang mendukung pemakzulan Gibran ini memang karena tidak ada efek apa-apa gitu loh. Tidak ada kontribusinya. Apa yang selama ini dilakukan oleh Mas Gibran selama sudah dilantik di awal Oktober kemarin sampai sekarang? Gak ada. Kerjaannya bagi-bagi susu, bagi-bagi backpack, habis itu bagi-bagi skincare. Itu
seperti ya nggak ada nilainya lah, nggak ada poinnya gitu loh. Seorang wakil presiden kan harusnya bisa melakukan lebih daripada itu. Habis itu ngomongin bonus demografi, tapi entah kemana-mana arahnya. Aduh, sampai kalau kalian bisa melihat itu ya, disindir oleh Bung Ferry Irwan dia di channel YouTube-nya. Dan menurut saya ya semoga saja isu ini semakin berkembang ya, semoga saja nanti di DPR semakin lancar proses-prosesnya. Ya biasa saja sih menurut saya, nggak apa-apa gitu loh. Indonesia ini negara yang memiliki sejarah panjang dan juga negara besar gitu kan. Bung Soekarno dulu dilengsarkan juga ya biasa-biasa aja, Pak Harto dilengsarkan biasa-biasa aja, habis itu Gus Dur dilengsarkan juga ya kita biasa-biasa aja. Jadi ya nggak perlu yang gimana-gimana lah. Negara ini sudah biasa melengsarkan seorang, maksudnya sudah pernah melengsarkan seorang presiden bahkan. Jadi ya kalau hanya untuk memazulkan seorang wakil presiden ya nggak perlu yang gimana-gimana gitu loh. Indonesia ya tetap akan berjalan terus ke depannya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal isu pemakzulan Gibran ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi? Tanpa substansi. Tanpa substansi. Tanpa. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan. Yang dipersoalan justru legitimasi. Legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas. Habibie legalitas. Gus Dur legalitas. Semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi. Beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja itu. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja, maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan. Mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ? Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagihkan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah. Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor. Tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main? Sekarang saya tanya siapa yang nulis konduktornya. Yang sampai hari ini ada di WA Group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa. Di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya tuh. Terus mau ngapain? Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi
literasi publik. Ya tapi nggak penting nanti juga hilang di, nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas, di Sogok juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus setiap hari you akan lihat itu. Jadi kita membayangkan satu probabilitas bukan posibilitas itu. Padahal politik adalah soal possibility itu. Bukan probabilitas tuh dihitung 25 orang ya nggak ada soal. Jadi kita mau lihat satu peristiwa dalam sejarah politik Indonesia yang agendanya sudah pernah ditulis sebelumnya tadi diterangkan. Jadi lumrah aja ada pertanyaan semacam itu. Gimana kalau 2/3% dari para pengusul itu nggak ada yang datang? Pak Harto juga bilang begitu dulu. Buat rubah konstitusi diperlukan 2/3. Cukup saya culik satu orang dari DPR, batal tuh. Sebelum Presiden Soeharto menculik, 20.000 mahasiswa itu udah duduk di atas DPR. Maka fakta politik mengubah hukum. Jadi sekali lagi, mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin diiyain, mungkin enggak tuh. Tapi buat saya, politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible.